think that's pretty clear. We are competing to win, so that's the main focus. Flick header! Brilliant! Mitch Baker marks his debut with a goal. It's taken him just 5.5 minutes. 16 gol dibuat, 2 gol dibalas, 4 kali bertemu, 4 kali menang. Itu rekor Indonesia atas Timor Leste sepanjang sejarah. Tapi rekor bukan jaminan, dan matchday kedua Piala AFF akan segera membuktikannya. Selamat datang kembali di Revolusi Timnas Indonesia. Sebelum kita masuk ke data, tulis prediksi skor kalian di kolom komentar. Menang besar, menang tipis, atau ada kejutan yang tidak kita duga? Simpan angkanya, kita akan kembali ke prediksi itu di akhir video. 4 hari lalu, di Stadion Pakansari, Bogor, Timnas Indonesia membuka Piala AFF 2026 dengan cara yang tidak main-main. 5 gol bersarang ke gawang Kamboja, 1 gol berbalik masuk ke gawang sendiri. Mitchell Baker mencetak 3 gol dalam debutnya, menit ke-6, menit ke-15, dan menit ke-56. Sandy Walsh menambah 1 di menit ke-24. Jens Raven menutup pesta di menit ke-87. Kamboja hanya mendapat 1 gol, dan itu pun lewat gol bunuh diri kiper Indonesia Nadeo Argawinata di menit ke-48. Hasil itu membawa Indonesia ke posisi ketiga klasmen sementara Grup A dengan 3 poin, di bawah Singapura yang mengoleksi 6 poin dan Vietnam yang juga mengantongi 3 poin. Lalu bagaimana dengan lawan berikutnya? Timor Leste datang ke matchday kedua dengan catatan yang jauh lebih suram. Mereka kalah 0-7 dari Vietnam, kemudian kalah lagi 0-2 dari Singapura. 0 poin, 0 gol dibuat, 9 gol kebobolan dalam 2 laga. Mereka juru kunci grup tanpa perlawanan berarti sejauh ini. Laga ini sendiri digelar bukan di kandang Timor Leste, melainkan di Stadion Chonburi, Thailand, venue netral. Karena Timor Leste memang belum memiliki kesiapan untuk menggelar pertandingan kandang sendiri di ajang ini. Kick-off dijadwalkan Jumat, 31 Juli, pukul 17.00 WIB. Tapi ada satu variabel yang membuat prediksi ini tidak sesederhana kelihatannya, rotasi. John Herdman sendiri yang mengisyaratkan akan merotasi skuad untuk laga ini. Alasannya bukan taktik semata, tapi kondisi fisik. Sebagian besar pemain katanya masih berada dalam fase pramusim bersama klub masing-masing. Belum terbiasa bermain penuh 90 menit secara beruntun dalam waktu singkat. Hanya segelintir pemain yang benar-benar dipaksakan tampil penuh melawan Kamboja. Di antaranya Tom Haye, Rizky Ridho, Sandy Walsh, dan Donitri. Artinya, susunan pemain yang turun melawan Timor Leste kemungkinan besar tidak akan identik dengan susunan yang membantai Kamboja 5 gol tanpa balas. Perlu digarisbawahi, siapa saja yang akan menjadi starter masih berupa bocoran dan prediksi media, bukan pengumuman resmi. Ini penting, karena rotasi sekaligus dua sisi mata uang. Di satu sisi, ini menjaga kebugaran jangka panjang menuju laga berat melawan Vietnam dan Singapura. Di sisi lain, rotasi berarti pemain lapis kedua diberi kesempatan, dan performa mereka belum tentu meyakinkan skuad utama. Jadi, mari kita timbang. Di atas kertas, kesenjangan kualitas antara Indonesia dan Timor Leste sangat lebar. Rekor pertemuan sepanjang sejarah berpihak penuh ke Indonesia dengan agregat gol 16-2. Timor Leste juga baru saja kebobolan 9 gol dalam 2 laga terakhir mereka, pertahanan yang jelas rapuh.
Tapi, menang besar bukan hanya soal siapa yang lebih unggul. Dua faktor bisa membuat skor akhir tidak sebesar ekspektasi. Pertama, rotasi pemain berarti kombinasi lini depan yang berbeda, yang belum tentu memiliki kimia setajam trio yang mencetak gol melawan Kamboja. Kedua, tim yang berada di dasar klasemen tanpa poin biasanya bermain dengan mentalitas bertahan total sejak menit pertama. Parkir bus penuh untuk meminimalkan kerusakan, bukan untuk mengejar hasil. Kombinasi itu bisa menghasilkan dua skenario yang sangat berbeda, kemenangan telak jika lini depan rotasi tetap tajam menembus pertahanan berlapis, atau kemenangan yang lebih sulit dan lebih tipis dari yang dibayangkan jika Indonesia butuh waktu untuk memecah kebuntuan melawan tim yang bertahan total. Another good ball in. Baker! That's the hat-trick! Well, he had a trial run a moment or so ago. It's a header from a very similar position. And this time, he has scored. He becomes the 8th person to score a hat-trick in the ASEAN Championship. And fresh off the back of a Ini bagian yang paling ditunggu, tapi juga bagian yang harus paling jujur kita sampaikan. Tidak ada yang benar-benar bisa memastikan skor akhir pertandingan sepak bola. Data dan rekor hanya memberi kita peluang, bukan kepastian. Berdasarkan data yang tersedia, kesenjangan kualitas skuad, catatan pertahanan Timor Leste yang rapuh, ditambah rotasi yang mungkin sedikit menurunkan ketajaman lini depan Indonesia, skenario yang paling masuk akal adalah kemenangan Indonesia dengan margin yang cukup meyakinkan meski belum tentu setelah laga melawan Kamboja. Tapi ini estimasi kami, bukan jaminan. Verifikasi sendiri susunan pemain resmi begitu dirilis, karena itu akan sangat menentukan seberapa besar kemenangan ini nantinya. Sekarang, coba buka lagi prediksi yang kalian tulis di awal video tadi. Apakah masih sama? Atau setelah mendengar soal rencana rotasi Hartman, kalian mengubah angkanya? Tulis di komentar, dan setelah peluit akhir dibunyikan Jumat sore nanti, kita akan lihat siapa yang paling dekat menebak. Ikuti terus Revolusi Timnas Indonesia. Yeah, so today, again, this week has been about preparing for AFF Cup. I think that's pretty clear. We are competing to win. So that's the main focus. Another good ball in. Baker! That's the hat-trick! Well, he had a trial run a moment or so ago. It's a header from a very similar position. And this time, he has scored. He becomes the 8th person to score a hat-trick in the ASEAN Championship. And fresh off the back of a